morning. Yes. Mari kita siapkan hati kita di minggu pagi hari ini. Pada saat kita datang di hadapan Tuhan dan tahu mengucap syukur, lewat hal tersebut kita sama aja udah mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. When we come before the Lord and we have the grateful spirit, thankfulness, that's equal that we magnify His name, that we glorify His name. You are holy, holy, holy Lord Jesus. Engkau mulia, Engkau kudus, Engkau dahsyat Tuhan. I invite everyone, just come and give thanks to the Lord. Saya undang Anda semuanya datang di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih. Firman Tuhan berkata, give thanks in every situation. Ucap syukur dalam segala keadaan. Haleluya. Mari saudaraku, gak usah malu-malu sama Tuhan. Just be open with God. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Katakan saudaraku. Yes. Bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mazmur 72 ayat 19 mengatakan begini, terpujilah namanya yang agung selama-lamanya, semoga seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Jadilah demikian. Biar bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan lewat puji-pujian kita, lewat ucapan syukur kita. Haleluya. Mulia Engkau, mulia Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba.
your feet. Angkat kedua tangan Anda, katakan, sebab Engkau-Mu. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang dipuji. Katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Atas semua yang di bumi, oh, atas semua yang di bumi. Berikan tepuk tangan, give it up for Jesus Christ. Biar kemuliaan-Mu Tuhan turun di tempat ini, turun atas kota ini. Let your Shekinah glory come upon this church, the city of Philadelphia, Lord Jesus. Buat apa Tuhan kalau kami setiap minggu kumpul sama-sama, tapi kalau nggak ada lawatan-Mu Tuhan? What for, Lord? When we gather together, but you are not here. We are longing of your presence, Lord Jesus. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu yang sakit disembuhkan. Di dalam hadirat-Mu yang berbeban berat akan mengalami kelegaan. Di dalam hadirat-Mu yang terikat akan mengalami kelepasan. Di dalam hadirat-Mu yang berputus asa mendapatkan pengharapan. Amin. Di dalam hadirat-Mu ada kehidupan baru Tuhan. Amin. On your presence, Lord Jesus, everything becomes new. You change everything, become fresh. Pengurapan-Mu Tuhan turun untuk setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan, tapi Roh-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, kami mau Roh Kudus menjamah tiap hati. Kalau Anda mau dijamah, dilawat sama Roh Kudus, urusan hati Anda yang mau terbuka atau enggak. Gak ada urusannya sama Tuhan. Tuhan selalu mau jamah Anda, urusannya Anda mau enggak dirubahkan dan dijamah Tuhan. Kalau saya selalu saya katakan, Lord, here I am Lord. Touch my heart, change my life. Sekarang masing-masing Anda tinggal ngomong sama Tuhan.
Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. We are ready to praise your name. In Jesus mighty name, Philadelphia Presenter sama-sama katakan. Amen, amen. Amin, amin. Yes. Selamat pagi PPC. Selamat pagi. Siap dijamah oleh Tuhan pagi ini. Amin. Yuk kasih salam ke kiri kanan kita yang di rumah. Selamat datang. Kita akan mulai memuji Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih Tuhan buat minggu yang baru Tuhan. Kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Roh Kudus bercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan semua hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Semua belenggu dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Semua siap. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan minyak baru. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi kita nyanyikan kepada Tuhan kita. Semua katakan. Roh Kudus bercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi kita katakan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Angkat tangan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata Suara saja. kuasanya. Minyak baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi. Nyata kuasanya. Terima kasih Tuhan. Kami siap dijamah oleh-Mu pagi ini. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Masih siap muji Tuhan? Amin. Masih siap yang di rumah? Siapa percaya? Bilang kiri kanan kita dikasih kuasa. Bilang ke kiri kanan kita dikasih kuasa. Ku diberi kuasa. Yes Lord, kami percaya Kau memberikan kami kuasa di pagi ini Tuhan Yesus. Katakan semua.
Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? BBC semua. Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Oh, sekali lagi ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan Di bawah kakiku. bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Tuhan ada Sekali lagi katakan, bila Tuhan. Bila Tuhan ada bersamaku, siapa Sekali lagi. Bila Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan. Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Semua bersiap-siap. Mari katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda boleh duduk yang di rumah yang di gereja. You may be sit down. Anda boleh duduk. Mari tenangkan diri kita. Sebelum masuk ke dalam penyembahan, let's take a quiet moment. Ambil waktu teduh. Tuhan, terima kasih Tuhan buat minggu yang baru Tuhan. Di tengah kondisi yang mungkin bagi kami gak enak. Pekerjaan, status, keluarga, hubungan, apapun itu Tuhan Yesus. Ajar kami untuk bisa rendah hati Tuhan Yesus. Untuk bisa menaruh semua beban kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin membuka hati kami. Kami ingin belajar untuk lebih rendah hati lagi Tuhan pagi ini. Saat ku berjalan
bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Let's sing this song bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagi bersama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu buat kami Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dengan sungguh-sungguh saya mengajak yang di rumah, yang di gereja. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Naikkan doa-doamu, raise your voices, raise your prayer Tuhan. Yes, mungkin banyak kami yang takut Tuhan, kami sakit hati Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus
Kami ingin belajar untuk rendah hati lagi Tuhan, karena Engkau selalu menjaga kami sampai hari ini Tuhan Yesus. You are more than enough for us Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Yes, Jesus, you're able, Lord. Jesus, you're able to break every chain. My life in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your love is powerful. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our life in your hand. You're in control. Grace overflows. Mari kita berdiri and stand. Let's stand in our feet. He has power. He has mercy. He has everlasting love for us. Let's sing it. Power. Power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Sing it. Power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never ending. Grace is our God. Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Sekali lagi sama-sama katakan. Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. Yes. Abounds in us. You're more than enough for me. Yeah. Jesus, you're able. You're in control, grace overflows.
grace overflow in us. Grace overflows in us. You're greater than enough for me. Your grace, Lord, your grace, Lord. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? If God is for us, who can be against us? Karena musuh kita boleh banyak, tapi kalau di kita hanya ada satu Tuhan aja, itu udah lebih dari cukup. Yes, we are facing so many enemies, but when God is for us, that's more than enough. Roh Kudus terus bicara buat setiap kami. Holy Spirit continue to speak to each every one of us. Dari tempat Anda masing-masing, tarik napas dalam-dalam dan buang pelan-pelan. From your seat, just inhale and exhale. Just feel the breath dan rasakan pernafasan Anda. Tarik lagi. Inhale and exhale. One more time. Inhale. Exhale. Kalau kita masih bernafas, selalu ada kesempatan artinya. Kesempatan berubah, kesempatan memulai hubungan baik, kesempatan hidup bergantung dengan Tuhan. If you're still breathing, that means you still have the chances to renew your life, to renew your relationship, to rely on God fully and more. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. We are ready to receive your words, Lord Jesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, in Jesus mighty name, semua sama-sama katakan amen. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. You may be seated. Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, kita bersyukur, berterima kasih untuk setiap Anda yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, baik di depan maupun di belakang. Kasih tepuk tangan, give thanks to everyone who participate in service this Sunday. First of all, aku mau panggil semua middle schoolers and high schoolers. Go with Chema on the back, all middle schoolers and high schoolers. Lantai 1, lantai 2. Yes, all middle schoolers and high schoolers. Yes. Thank you. Middle schoolers and high schoolers. Okay. Selamat pagi Philadelphia Presenter. Selamat pagi semuanya. Oke. Gimana kalau kita silent cell phone kita, karena saya akan menyampaikan beberapa announcement penting dulu. Let's silent our cell phone because I like to share some important announcement. Pertama-tama, kalau Anda buka di dalam bulletin Anda, if you open up your bulletin, reminder, minggu depan 16 Februari, yes, minggu depan kita akan sama-sama untuk ada yang namanya celebration of our small groups. Kita akan ada perayaan bersama seluruh care group yang ada. Kebaktian 1, setelah kebaktian 1 kita sama-sama ke lower hall. Di situ makan-makan. So next week Pax Cafe gak ada. So the next 2 weeks gak ada Pax Cafe karena minggu depan kita akan ada sama-sama celebrate untuk care group bersama di lower hall setelah kebaktian 1. Jadi saya undang untuk Anda semuanya untuk hadir di dalam celebration of care group gabungan. Dan yang kedua, jangan lupa 23 Februari 23rd is a important date karena PPC akan merayakan celebration kita yang ke-20 tahun. Yes.
Again, kita cuma ada satu kebaktian pada hari Minggu tersebut. Only one service, 10:30 in the morning. Hanya one service jam 10.30 minggu depan. Tanggal 23 ya, jam 10.30. And again, sama juga, kita habis kebaktian akan ditutup dengan makan-makan di lower hall. Jadi for the next 2 weeks, tidak ada Pax Cafe. Di dalam buletin Anda juga lihat di situ ada QR code, dan sebagaimana saya sharing minggu lalu di dalam firman Tuhan, in this 20th years of PPC, saya mau semuanya terlibat di dalam pelayanan, tidak terkecuali tua muda, semuanya ambil bagian di dalam pelayanan. I invited all of you untuk isi formulirnya secara digital atau secara nanti manual, akan dibantu oleh Leo untuk di chapel ini, dan saya mau semuanya terlibat di dalam pelayanan. Karena kalau Anda terlibat di dalam pelayanan, itu salah satu Anda lagi menunjukkan kepada Tuhan bukan hanya kerendahan hati Anda, keterbukaan Anda untuk mau melayani Tuhan. Oke? Hal yang penting lagi adalah sehubungan dengan isu imigrasi. Saya mau ingetin untuk Anda semuanya tetap keluar rumah dengan hati-hati ya. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah ya. Jangan bawa paspor jangan dibawa kemana-mana. Kalau bisa disimpan somewhere. Apalagi untuk Anda yang sudah statusnya pernah deportasi, please jangan bawa paspor Anda. Kalau bisa bawa aja Philadelphia ID. Dan selalu siapkan yang namanya emergency contact. Siapa yang harus Anda hubungi kalau ada apa-apa. At least ada satu nomor telepon di kepala Anda yang Anda ingat. Ya. Jadi setidaknya, saya bukan mau nakut-nakutin, enggak sama sekali. Saya cuma mau kasih tahu, at least dari semua nomor telepon yang biasanya kita ingat, setidaknya Anda ada satu nomor telepon yang Anda ingat yang bisa Anda hubungin. Ya. Yang udah usia uzur belajar untuk ingetin satu nomor telepon tersebut, ya. Dan jangan telepon 911, nggak akan diangkat, iya ya. Dan dia nggak akan nolongin lo, nggak akan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, gereja kita menjadi bagian daripada Mosaic Mennonite Conference, dan beberapa minggu-minggu ke depan akan ada beberapa teman-teman kita dari dominant culture, meaning saudara-saudara kita orang-orang Amerika yang akan spend more time sama kita di kebaktian 1 atau kebaktian kedua. Untuk apa? Untuk mereka yang akan menjadi, istilahnya menjadi bumper kalau ada apa-apa, misalnya imigrasi datang hari Minggu atau segala macam, mereka yang akan berhadapan duluan dengan mereka. Bukan hanya dari Mosaic Mennonite Conference, tapi juga dari teman-teman dari Kingdom Builders Network, gereja-gereja Mennonite yang ada di Philadelphia. Mereka juga siap untuk mendampingi kita, bukan hanya PPC tapi mendampingi beberapa gereja-gereja lain untuk apa ya? Kalau misalnya imigrasi datang, mereka yang akan siap untuk berhadapan terlebih dulu. Karena kan kalau kita kan nanti bahasa Inggrisnya kan kita kan bahasa Inggris kuno ya, kalau mereka lebih modern ya. Jadi mereka lebih bisa berhadapan dengan saudara-saudara kita tersebut. Nah, yang terakhir yang lebih penting juga adalah minggu lalu saya bertemu dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia berbicara tentang paspor Indonesia dan SPLP. Jadi kalau Anda nggak punya working permit, Anda nggak punya green card, ya, pada saat Anda memperpanjang paspor, Anda cuman dikasih SPLP. Listen to me, kalau Anda tidak punya green card, Anda tidak punya work permit, Anda tidak akan dikasih paspor. Tapi yang dikasih adalah SPLP yang cuman berlaku 1 tahun. Itu ide dari menteri siapa tuh gue gak tahu dari tahun lalu. And then dalam pertemuan dengan konsulat tersebut saya bilang ini, Pak, saya gak setuju dengan ini. Saya bilang gitu, ini adalah orang-orang pahlawan-pahlawan devisa yang harus ditolong. Dan ternyata konsulatnya setuju. Begitu saya bilang, bagaimana
untuk kita menggagalkan ide gila ini, saya bilang gitu. Dia bilang nanti saya akan bikin survei. Survei ini nanti saya akan minta semuanya ngisi. Kalau survei ini ngisi, nanti saya akan bawa ke menteri untuk digagalkan, at least setidaknya untuk Amerika. Karena peraturan ini berlaku di seluruh konsulat untuk diaspora di seluruh dunia. Berdasarkan apa? Berdasarkan karena banyaknya diaspora di Malaysia. Diaspora terbesar Indonesia ada di Malaysia, ada 4 juta orang, bos. Itu yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Saya bilang gini, Pak, itu gak tepat. Konsulatnya juga setuju, itu gak tepat. Jadi saya bilang gini, untuk sementara bagaimana untuk kita bisa menggagalkan ini nih, supaya nggak terjadi di Amerika lah setidaknya. Jadi kita tunggu update berikutnya, setidaknya untuk Anda yang pengen buru-buru perpanjang paspor atau segala macam, kalau emang nggak urgent banget, mendingan nggak usah urus perpanjang paspor dulu. Karena apa? Karena kalau Anda udah kena nanti dapat yang 1 tahun SPLP, males. Mendingan tunggu aja sampai negara lo kan negara 62, bisa dirubah-rubah, tenang aja. Oke, alright, ya nggak? Tenang aja, tunggu kabar berikutnya. Alright, kita berbicara di bulan ini, in this month we talk about culture of humility. Membudayakan kerendahan hati. Minggu lalu saya bicara bahwa belajar kerendahan hati harus belajar dari yang pertama, dari siapa? Dari Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Dia telah mengosongkan dirinya dan turun ke dunia serupa menjadi manusia, dan bukan hanya itu, dia menjadi apa, saudaraku? Katakan hamba. Jadi hamba. Jadi nggak ada lagi di mana kita belajar mengenai kerendahan hati. Udah paling benar belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini kita akan lebih lagi belajar tentang humility in the next 30 minutes. Dan saya mau untuk Anda silent your cell phone. Untuk itu saya mau mengundang my sister Cindy Angela untuk sharing tentang kerendahan hati. Haleluya. Culture of humility. One more time PPC, kasih tepuk tangan buat Cindy. Thank you Om, thank you semuanya untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Thank you for this opportunity. Good morning PPC family, selamat pagi. Tadi saya mendengarkan Om Aldo, mungkin kita kayak banyak ada rasa-rasa ketakutan mungkin atau kekhawatiran yang muncul, tapi saya merasa adanya PPC family itu malah untuk membantu kita satu sama lain ini, untuk merasa kita not alone, untuk merasa nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir, karena kita di sini sama-sama keluarga, sama akan saling membantu satu sama lain, dan kita percaya kalau satu dari kita bermasalah, kita semuanya ikut terbeban dan kita mau saling bantu. Amin, saudaraku. Ya, dan jadi di bulan ini tema kita adalah culture of humility, membudayakan kerendahan hati. Dan tema ini itu katanya minggu lalu Om Aldo sudah jelaskan. Katanya Om, kalau misalkan di tahun 2025 ini gereja PPC mau memasukkan nilai-nilai baru di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah humility, kerendahan hati. Dan yang kedua, kemarin Om Aldo juga udah bilang, itu hospitality. Jadi di tahun 2025 ini kita mau nge-push banget yang namanya humility dan hospitality. Humility itu kerendahan hati, dan hospitality keramah tamahan gitu ya. Dan apa sih yang dimaksud dengan kita mau membudayakan kerendahan hati itu di dalam kehidupan kita sebagai PPC family? Ya menurut saya itu ya secara simpelnya, waktu orang pertama kali masuk ke dalam gedung ini gitu, atau mereka berpapasan dengan orang-orang yang menjadi PPC family, mereka tuh bisa bilang, wah ini nih memang nih mereka adalah pengikut Yesus. Mereka nggak usah dikasih tahu, saya nih orang Kristen loh segala macam, nggak perlu. Tapi karena dilihat dari kehidupan mereka aja, dengan cara mereka hidup rendah hati udah kelihatan. Dan itu yang mau kita ada untuk di setiap dari kita, untuk menjadi budaya kita sampai semua orang lihat, wah ini anggota PPC family, mereka ini pasti orang-orang yang rendah hati. Amin saudaraku. Dan ini bukan menjadi PR buat Om Aldo aja sebagai yang pemimpin
ketua kita dan juga Om Jacob sebagai wakil ketua kita, tapi untuk kita semua, bukan cuma yang di atas aja gitu, yang mukanya di mana-mana, tapi untuk kita semua. Dan sekarang kita tanya aja gitu sama diri kita sendiri, kalau misalkan kita ketemu sama orang di luaran, bagaimana reaksi mereka terhadap, impresi mereka terhadap kehidupan kita. Apakah itu udah menunjukkan atau belum? Kalau belum, ya itu menjadi PR untuk kita semua, buat saya juga. Dan jangan sampai yang malah dilihat adalah, wah ternyata orang-orang PPC itu sombong-sombong. Waduh, jangan sampai kayak begitu. Wah orang-orang PPC itu orangnya itu sukanya geng-gengan, mereka terlalu eksklusif. Aduh, jangan deh sampai yang kayak begitu. Jangan sampai kayak bisa terdengar di luar sana orang PPC itu kayak gitu. Jangan sampai. Yang didengar malah, wah orang-orang PPC itu orangnya humble, orangnya hospitable. Kita mau itu kan yang terdengar di mana-mana. Dan itu tujuannya bukan untuk nama kita yang dimuliakan, tapi nama Yesus yang dipermuliakan. Dan minggu lalu Om Aldo udah jelaskan, mendefinisikan apa itu rendah hati. Bagaimana Tuhan Yesus itu adalah contoh terbaik kita yang namanya rendah hati. Dia adalah humble king. Padahal ini seharusnya kan paradoks ya, maksudnya satu humble terus king. Mana ada sih king yang humble? Tapi ada saudaraku, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus yang menjadikan contoh kepada kita humble king. Dan waktu kita bilang kita adalah pengikut Yesus, kita itu sudah mengambil identitas itu juga. Kehambelan daripada Raja kita yang menunjukkan kehambelan untuk kita, kita mau ambil juga. Humble, humility, itu adalah sebuah identitas kekristenan. Christian marker. Tapi mirisnya, sayangnya, menurut saya itu kadang-kadang kerendahan hati itu, humility itu jarang ya, malah dilihat di gereja kadang-kadang. Bahkan nggak sekali, dua kali aja saya dengar, sering kali saya dengar orang itu malah keluar dari gereja karena ngelihat perilakunya orang-orang Kristen. Dan mereka malah mending saya nggak usah ke gereja lah kalau orang-orang Kristen kayak gitu. Saya sering gitu dengar seperti itu. Dari orang terdekat saya sampai saya dengar-dengar di mana-mana, saya sering dengar seperti itu. Dan ini miris sekali buat saya sebagai sebuah komunitas yang harusnya kita adalah humble in identity, tapi malah kehidupan kita, kenyataannya, realitanya seringkali nggak seperti itu. Padahal kita itu seringkali diingatkan di Alkitab, di Amsal gitu. Kalau misalnya kita baca Amsal, seringkali diingatkan sampai dengan gereja mula-mula juga dulu waktu pertama kali dibuatnya gereja pada mula-mula, dan sampai terus di kitab-kitab perjanjian baru tuh diingetin terus, back to humility, you have to go back to humility. Nah tapi sekarang yang mirisnya itu, ego, ketinggian hati, kompetisi, kesombongan, itu paling banyak di mana? Malah nemunya di gereja, saudaraku. Siapa yang panggungnya paling besar? Siapa yang panggungnya paling lebar dan bisa muat 70 singer gitu. Siapa yang jemaatnya paling banyak gitu misalkan, atau gedungnya paling besar. Yang setup live streamnya paling bagus, suaranya paling jernih. Itu malah jadi ajang pamer. Bukan malah menjadi ajang persatuan. Nah ini bukannya miris sekali kalau kita mendengarnya. Ini malah terjadi di komunitas yang seharusnya menekankan kerendahan hati sebagai identitas kita. Dan percaya nggak sih saudaraku, kalau yang membawa orang ke gereja itu nggak sama dengan yang membawa orang kepada Tuhan Yesus. What brings people to church is not the same as bringing people to Christ. Saya ulangin ya, dengan kita bawa orang ke gereja, itu gak sama dengan kita membawa orang ke Yesus. Karena praise and worship yang baik, sermon yang wow, segala macam gitu bisa aja membawa orang ke gereja. Tapi apakah kita bisa membawa orang itu ke Yesus? Itu belum tentu. Itu gak menjadi sebuah jaminan. Dan yang membawa itu bukan sermon, bukan
praise and worship yang gimana, bukan pendeta yang begitu karismatik seperti pendeta kita, Aldo Siahaan. Enggak. Tapi yang membawa orang ke Yesus itu adalah karakter orang-orang yang ada di komunitas itu. Amin enggak saudaraku? Dan karakter-karakter seperti apakah yang membawa orang ke Yesus? Mari kita baca di buletin kita. Silakan keluarkan buletinnya. Buletinnya ada nggak buletin? Halaman 2. Di situ tuh ada tuh values of PPC. Kita next aja nggak apa-apa. Karena mungkin nggak cukup kali buletinnya. Atau mungkin fontnya terlalu kecil kali. Dan ini adalah values-valuesnya nih kayak begini. Ada di halaman 2, selalu kita print setiap minggu. 1, humble. Kedua, hospitable. Ketiga, non-judgmental. Keempat, seeking wisdom, berhikmat. Dan juga kelima, sensitive to the Holy Spirit. Mungkin ada yang bisa angkat tangan, ini pertama kali Anda membaca inilah nilai-nilai kehidupan PPC. Mungkin, semuanya sudah pernah baca ternyata Om. Jadi mereka ternyata tahu semua kita kalau misalkan ini adalah value-value kehidupan PPC family. Ya baguslah saudaraku, karena tugas kita itu adalah untuk menghidupi dan mewujudkan karakter-karakter ini di dalam kehidupan kita. Karena jiwa-jiwa itu bisa ketemu dengan Yesus karena mereka berinteraksi dengan orang-orang yang berkarakter seperti ini. Dan bukan karena apakah saya bilang praise and worship tidak baik? Tentunya baik, tentunya butuh lah. Maksudnya kita butuh lagu yang indah, kita memuji, memuliakan Tuhan itu penting juga. Tapi untuk membawa orang untuk datang dan untuk stay dan tertanam di dalam Tuhan, itu tuh orang-orangnya yang membantu, yang membuat untuk orang itu bisa tertanam di dalam satu komunitas. Nah, jadi kita sekarang mau bahas yang value pertama nih daripada kita adalah humility atau kerendahan hati. Nah, waktu saya mencari tahu apa sih humility karena minggu lalu Om udah jelasin begitu banyak tentang humility, saya mau mencari dari sisi bahasa. Beberapa kali kalau misalkan di perjanjian lama, saya menemukan di perjanjian lama kalau yang namanya kerendahan hati, itu ada satu bahasa Ibrani yang dipakai di beberapa ayat, bisa di next. Next, ya. Oh, left. Ya. Ini ada muncul di 2 ayat, di Amsal 15 ayat 33 dan juga di Amsal 18 ayat 12. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati melalui kehormatan. Nah terus yang ayat satunya lagi, tinggi hati mendahului kehancuran tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah yang saya garis bawahi di sini 2 kata kerendahan hati itu kalau di Alkitab Perjanjian Lama digunakan bahasa Ibrani yang namanya itu anafah. Dan ini, next ya, yang dipakai itu namanya adalah anafah. Nah memang definisinya itu adalah humility, meekness, gentleness, kerendahan hati gitu ya saudaraku. Tapi terus saya cari lagi, apa sih artinya kata anafah ini? Di satu buku namanya 52 Hebrew Words That Every Christian Should Know gitu. Ada satu buku namanya begitu. Dijelaskan kalau artinya anafah ini ada definisi lain. Yaitu adalah occupying your God-given space in the world. Mengisi tempat yang diberikan Tuhan kepada kita di dunia ini. Nah, yang dimaksud dengan mengisi itu ya nggak kurang dan nggak melebihi. Cukup aja mengisi apa yang sudah Tuhan kasih di dunia ini. Kalau kita mengisi terlalu penuh, itu kita bisa overpowering. Orang jadi bisa kedorong keluar. Tapi kalau kita malah mengecilkan diri sendiri, sampai nggak keisi sesuai dengan tempat yang Tuhan berikan di dunia ini, sampai tanggung jawab kita itu jatuh ke orang lain. Malah membuat orang jadi repot daripada kita. Dan ini menunjukkan kalau mengecilkan diri sendiri, itu nggak menunjukkan kerendahan hati.
Dan seringkali kita mendengar kalau, wah kerendahan hati itu artinya kamu harus bilang kamu tuh nggak bisa apa-apa, kamu tuh just down and low. Tapi sebenarnya ada definisi, sebenarnya adalah kita harus mengisi secara pas tempat yang Tuhan udah kasih kepada kita di dunia ini. Kalau kita mengecilkan diri kita, sampai bilang kita ini nggak mampu, nggak bisa apa-apa segala macam, kita malah membiarkan hal-hal tanggung jawab, responsibility lain untuk jatuh ke dalam tangan orang lain. Nah, jadi kita malah nggak boleh mengecilkan diri sendiri, tapi kita juga nggak boleh untuk terlalu sampai tumpah ruah, sampai kita nge-push semua orang demi untuk kemuliaan kita. Itu enggak. Dan saya jadinya tertarik banget gitu dengan kata ini gitu. Bagaimana caranya untuk kita bisa pas, sesuai aja gitu dengan kontainer yang Tuhan udah kasih di dalam kehidupan kita. Dan ini tentunya kita nggak bisa melakukannya sendiri. Karena space-nya Tuhan yang kasih. Jadi kita harus terus consult sama Tuhan. Space-nya itu, space saya itu harusnya seperti apa di dalam konteks ini. Nah, ada satu lagi definisi kerendahan hati. Di Perjanjian Baru, di Perjanjian Baru kan ditulis kebanyakan di dalam pakai bahasa Yunani, ya. Jadi kita udah lewat dari Ibrani, kita sekarang ke Yunani. Bahasa kerendahan hati yang sering dipakai di jemaat mula-mula dan di surat-surat Paulus, Petrus itu artinya tapinophrosune. Dan ini artinya, bisa next. Ini sering kita lihat nih di Filipi, di Efesus, di 1 Petrus, dengan rendah hati, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu selalu rendah hati, atau rendahkanlah dirimu seorang dari yang lain. Nah, yang di underline di sini, yang digaris bawahi di sini, kerendahan hati itu dengan menggunakan kata-kata tapinophrosune itu, yang merupakan kerendahan hati itu merupakan sebuah mindset atau cara pikir. Dan ini adalah hasil akhir dari sebuah proses, yaitu kita memiliki humble mindedness. Kita memiliki cara berpikir yang rendah hati. Dan bukan cuma actionnya doang gitu, tapi secara cara pikir kita itu sudah ditransformasi oleh Tuhan sampai cara pikir kita itu humble. Dan humble mindedness setelah ditransformasi oleh Tuhan. Nah, ini lebih dari kita cuma bertindak rendah hati aja gitu. Ini dihasilkan oleh kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita terus menerus ada koneksi dan relationship sama Tuhan sampai otak kita itu diubahkan dan diubahkan menjadi hidup kita menjadi seperti ini, menjadi humble minded. Dan itu jadi kepala kita selalu akan mencari unity. Kita mau saling melayani satu sama lain. Dan kita mau menaruh orang lain itu lebih dulu daripada kita. Dan ini bukan malah menjadi sesuatu chore, saudaraku, bukan menjadi sebuah kayak tugas aja. Tapi karena cara pikir kita sudah berubah, itu natural gitu. Datangnya secara natural aja. Kita bertindak seperti itu karena identitas kita. Nah, jadi dua kata ini secara recap aja, anafah dari bahasa Ibrani yang artinya occupying your God-given space in the world, mengisi tempat yang diberikan Tuhan kepada kita di dunia ini. Dan kedua, tapinophrosune yang artinya humble mindedness atau memiliki cara berpikir yang rendah hati. Nah, setelah kita mendapatkan hopefully ini new definition, ini adalah new definition buat saya, dan ini hopefully new definition juga buat kita semua, atau setelah kita lihat dua kata ini, terus saya bertanya gitu, kepada diri saya sendiri, kepada Tuhan, Tuhan gimana dong caranya kita supaya bisa membudayakan ini di PPC Family? Bagaimana nih cara kita membudayakan? Soalnya kan, kalau kita ngomong namanya budaya, culture, itu kan
nggak bisa satu orang aja. Sesuatu nggak bisa menjadi budaya di dalam satu komunitas kalau yang melakukan cuma satu orang aja. Tapi harus sekelompok orang, or mostly like majority, atau kebanyakan orang yang harus melakukannya sampai itu menjadi sebuah budaya. Kalau misalnya kita bilang, wah orang Indonesia itu budayanya jam karet. Nah, itu bukan karena 1-2 orang aja, saudaraku. Itu karena mungkin ribuan orang bertahun-tahun seringkali telat sampai itu menjadi budaya orang Indonesia. Nah, sama juga kalau kita mau aplikasikan budaya, kerendahan hati dalam kehidupan kita, nggak bisa cuma 1-2 orang aja yang melakukannya. Tapi harus kita semua satu komunitas yang komit untuk melakukan itu supaya nanti bisa membudaya. Jadi membudayakan kerendahan hati. Jadi kita menghidupinya, jadi itu menjadi budaya di kehidupan kita. Saya baca di bukunya Reverend Dr. Dennis Edwards, dia adalah penulis buku Humility Illuminated. Ini kenapa kita semua, Om Aldo punya bukunya, saya punya bukunya karena kemarin kita dengar dia bicara, dan buku dia itu tentang humility. Saudaraku, dikatakan oleh Reverend Dr. Dennis Edwards ini, kalau humility itu personal, di awalnya itu individual dulu, tapi kemudian itu bisa juga menjadi communal, maksudnya diadaptasi oleh satu komunitas. Dan kelompok-kelompok, dia bilang tuh kelompok-kelompok dan juga termasuk gereja, itu bisa mewujudkan kerendahan hati secara grup gitu, bukan cuma individual. Nah, tapi dia bilang hati-hati juga karena secara kelompok kita itu juga bisa mewujudkan keangkuhan, kesombongan, seperti itu. Jadi gereja-gereja itu harus memilih untuk mewujudkan kerendahan hati. Kalau enggak, kita akan mengambil yang lawannya itu, kita akan terseret dengan lawannya itu. Nah, gimana caranya untuk kita secara grup untuk bisa mewujudkan kerendahan hati? Kita mau ini jadi budaya kita mau jadi ini menjadi identitas kita. Nah, saya mikirnya untuk memulai hal seperti ini, itu kita nggak bisa yang terlalu complicated. Kita harus yang practical aja. Ya nggak sih? Kita harus hal-hal yang mudah kita lakukan sekarang juga kita bisa lakukan. Kita keluar dari tempat ini atau tetap bisa selesai gereja ini, kita bisa langsung lakukan. Bagaimana proses-proses hal-hal praktis yang kita bisa lakukan, practical. Nah, terus saya diingatkan untuk hal praktikal yang bisa kita lakukan, pertama kali adalah listening, mendengar. Dan saya merasa memang kerendahan hati itu harus diawali dari telinga kita dulu. Pernah nggak kita dengar istilahnya listening with the intent to understand and not with the intent to respond. Jadi Anda mendengar itu tujuannya bukan untuk Anda supaya bisa membalas orang itu kayak wah ini apa kursinya ini jelek, terus Anda langsung membuat defense di dalam pikiran Anda, gimana caranya gue balas, enggak ini bagus kok gitu. Enggak, tapi gimana caranya kita untuk mendengar, untuk mengerti, bukan untuk menjawab. Di Amsal 18 ayat 13. Kita baca di sini. Mari kita baca sama-sama ya saudaraku. 1, 2, 3. Kalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Bukankah kalau kita berpikir untuk mendengar untuk menjawab, itu kita itu sudah menjawab dulu di kepala kita sebelum kita mendengar. Dan itu disebut sebagai kebodohan dan kecelaan gitu dibilangnya. Bagaimana kita mendengar itu penting, bukan cuma kita dengerin aja. Tapi apakah intensi kita waktu kita mendengarkan sesuatu? Waktu kita mendengarkan sermon ini gitu misalkan, apakah tujuannya kita untuk membuat justifikasi di kepala kita mau bales, atau mungkin di
matiin aja gitu, nggak usah didengar, di mute aja saya sekarang gini, jadi saya cuma gerak-gerak gitu. Apakah intensi kita waktu kita mendengar? Apakah kita berusaha untuk mengerti? Apa kita berusaha untuk menjawab? Atau kita just tune out aja gitu. Dan ini sulit, apalagi kalau misalkan pas kita lagi beda pendapat gitu. Kita satu pandangannya A, satu pandangannya B. Waktu si A ngomong sesuatu, pasti si B udah mikirin gimana caranya buat saya ngebales nih omongannya si A supaya saya yang benar. Dan begitu juga sebaliknya. Waktu si B ngomong, si A juga udah build up juga di kepala dia, gimana nih supaya nanti intinya gua yang benar. Gitu. Nah, tapi saya diingatkan juga sama Tuhan, kalau misalkan kita mau jadi pendengar yang baik, itu adalah salah satu bentuk kita rendah hati. Karena kita mau dengerin dengan tujuan untuk kita mau berusaha mengerti aja gitu. Bukan untuk menjawab. Dan itu bisa menjadi suatu practical thing yang bisa kita lakukan. Dan juga kadang-kadang kita waktu mendengar itu, kita tergantung siapa yang kita dengar. Kita itu mendiskriminasi siapa yang kita mau dengar. Kalau orangnya itu mungkin kita kenal lah, atau bajunya bagus lah, atau mereka kita tahu dia adalah artis atau kayak gimana gitu, terus kita ketemu, kita lebih segan, kita lebih dengerin. Tapi kalau untuk orang-orang yang mungkin kita nggak kenal lah, atau like too old, too young, beda dari age group kita atau segala macam, kita malah nggak mau dengar. Kadang-kadang kita tuh milih, kita mau dengerin siapa. Nah, tapi untuk kita bisa rendah hati, kita tuh nggak boleh milih-milih untuk siapa yang kita dengarkan gitu. Kalau memang kita mau, apalagi kalau misalkan di dalam satu komunitas gitu, pasti ada beda pendapat. Kalau kita cuma memilih untuk, ya udah mending gue nggak usah dengerin aja tuh orang. Kan aku nggak apa-apa hidup di sini, lurus. Dia jalan sini, lurus. Kita sama-sama di gereja, sama aja masuk surga. Tapi itu nggak membudayakan kerendahan hati di dalam gereja kita, di dalam PPC Family. Soalnya kalau misalnya kita di dalam satu keluarga, terus berantem, kan nggak mungkin kita tinggal di satu rumah, kita diem-dieman aja gitu, nggak mau saling mendengar, kan nggak bisa. Masalahnya nggak selesai, itu kan nggak enak pastinya di dalam hati kita. Jadi maka mendengar kepada siapa aja, mungkin orang pun yang berbeda pandangannya dengan kita, itu penting juga menjadi bentuk kerendahan hati. Kalau misalkan di Yakobus 2 ayat 2 sampai 4. Ini si Yakobus ini adalah adiknya Tuhan Yesus ya. Dan dia menulis gitu di surat dia. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Nah, yang mau saya highlight di sini adalah yang itu, membuat pembedaan di hati kita. Saat kita tidak memberikan attention kita 100% kepada satu orang, tapi beda dengan orang lainnya tuh cuma 10% gitu, atau cuma 5% atau semi-semi dengar nggak dengar gitu. Dan satu hal yang saya banyak belajar dari Om Aldo gitu, saya sering gitu ngelihat dia diteleponin orang, nggak jelas gitu dari manapun aja, sering menerima telepon pada saat dia lagi menyetir gitu. Terus kadang-kadang itu dia nggak kenal orangnya, tapi dia selalu jawab, apa yang bisa dibantu Pak? Apa yang bisa dibantu Bu gitu. Dan itu sebuah pelajaran buat saya. Dia mau mendengarkan orang ini siapa aja. Gak mesti kok dia datang ke gereja PPC, dia gak nanya afiliasi gerejanya di mana. Dia gak nanya nih orang apa gimana gitu. Tapi dia selalu ngomong apa yang bisa dibantu. Kecuali kalau orangnya udah di out of state, itu udah out of service area ya Om. Tapi dia selalu ngomong apa yang bisa saya bantu. Dan apakah ini yang bisa menjadi
suatu budaya untuk kita juga. Waktu orang datang ke kita, mau cerita ke kita segala macam, kita ngomongnya ya udah apa yang bisa saya bantu. Kenal nggak kenal, deket nggak deket, beda pikiran nggak beda pikiran. Tapi kita mau keep doing that. Mendengarkan mereka dan bilang, apa sih yang bisa saya bantu? Gitu. Dan kedua, setelah kita mendengarkan, hal yang menurut saya praktikal untuk kita bisa lakukan adalah ya untuk melakukan, to do. Shervin. Ya, untuk just doing it gitu. Melakukan aja. Karena setelah kita mendengarkan, kerendahan hati itu dilihat dari perbuatan kita. Soalnya nggak perlu lah saya ngomong di depan gini berjam-jam untuk menjelaskan apa artinya kerendahan hati. Karena in the end, yang menunjukkan kerendahan hati adalah dari action kita, dari perbuatan kita. Dan seringkali kan mungkin kita kan di PPC, kita ada anniversary lah, ada banyak acara lah ini segala macam. Kan banyak tuh orang-orang yang memberikan ide-ide, kadang-kadang banyak ide-ide bagus. Ada kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu. Dan untuk memperbaiki gereja kita juga, dan itu hal yang bagus gitu. Tapi banyak orang yang berhentinya cuma di situ aja, mengide aja. Tapi terus mereka tidak melakukan. Wah kayaknya bagus nih kalau misalkan diginiin, diatasin, gini segala macam, ditambahin ini, ditambahin itu. Tapi ya udah berhenti di situ aja. Ide bagus, great idea. Tapi no action, talk only, gitu. NATO. Dan seringkali ini adalah contoh kerendahan hati yang, contoh ketinggian hati seseorang kadang-kadang. Dengan mereka just bilang, oh kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu. Terus waktu ditanya, oh kenapa, tolong dong kalau gitu kamu yang lakukan. Ah jangan saya lah. Kenapa kok gereja PPC ada 300 orang, kok nggak dia aja? Kenapa kok nggak dia aja? Kan banyak orangnya. Kenapa kok nggak si A aja, kenapa nggak si B aja? Kenapa harus saya? Saya cukup kasih ide aja. Dan ini sebenarnya kan tanda-tanda ketinggian hati juga, saudaraku. Waktu kita rendah hati, kita menjadi seorang pelaku. Kita nggak perlu menunggu orang untuk step up, untuk melakukan hal yang bisa kita lakukan. Beda ya kalau misalkan kita nggak bisa melakukan hal itu. Itu maksudnya di luar daripada kemampuan kita. Tapi misalkan itu dari hal-hal yang bisa kita lakukan, tapi kalau kita nggak lakukan, ya itu yang menunjukkan ketinggian hati kita. Pikiran-pikiran kayak gitu itu adalah benih kesombongan. Kalau misalkan memang halnya itu adalah kayak cuma hal nyalain heater, semua orang bisa kok nyalain heater ya nggak sih? Itu adalah hal yang harusnya gampang, kayak gitu. Kalau memang hal-hal yang mudah dan kita bisa lakukan, ya start by doing it. Dan itu menunjukkan kerendahan hati kita. Karena again, saudara, kemarin tadi saya udah bilang kalau misalkan kerendahan hati itu bukan berarti kita mengecilkan diri sendiri. Kita percaya Tuhan berikan kita kemampuan, kesempatan, dan itu terserah kita mau ambil, kita mau live into it atau enggak. Kan Tuhan Yesus katakan di Lukas 16 ayat 10, barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dan berarti yang mungkin kita lakukan itu adalah hal-hal kecil dulu, yang walaupun nggak dilihat orang, nggak ada yang lihat sekalipun, kita lakukan karena kita percaya Tuhan lihat, satu Tuhan lihat, Tuhan tahu, dan itu adalah tanda kita memiliki humble mindedness itu. Kita bisa lakukan, kita lakukan, dan kita setia dengan melakukan perkara-perkara kecil itu. Dan semakin kita merendahkan diri dengan cara seperti itu, saya percaya kalau Tuhan akan percayakan kepada kita lebih banyak jiwa-jiwa, lebih banyak perkara-perkara besar yang akan Tuhan percayakan di dalam kehidupan Anda, ke dalam PPC Family, karena Tuhan melihat kalau kita adalah pelayan-pelayannya yang setia dengan perkara-perkara kecil. Dan terakhir saudaraku, bagaimana caranya kita untuk bisa practice humility di dalam kehidupan kita?
adalah dengan kita berbagi, dengan kita sharing. Kata community, communal, communion, itu tuh asal root wordnya itu dari satu kata komunis, yang artinya itu shared by all. Dibagi dengan semua. Dan ini all itu penting juga ya, bukan cuma dibagi dengan 1-2 orang, tapi berbagi dengan semua. Karena tubuh Yesus juga pun waktu kita melakukan Holy Communion, itu tubuh Yesus dipecah-pecahkan, di-shared untuk semuanya yang mau menerima. Dan begitu juga dengan tindakan-tindakan kita, hal yang kita mau bagikan itu kita membagikan dengan semua orang. Kalau misalkan kita baca dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23. Waktu jemaat baru, ini gereja pertama, mereka cara hidupnya itu udah sharing from the start. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya dan miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. They shared everything they had. Kata istilahnya di sini adalah dia membagikan semuanya dan itu menjadi kepunyaan bersama. Nah, yang dimaksud sharing di sini kan bukan cuma materi menurut saya. Yang dibagikan itu wujudnya banyak banget. Bisa share waktu. Atau mungkin kita bisa share feelings atau share care, membagikan rasa care kita terhadap orang teman kita yang sakit. Kita yang membagi aja gitu care kita. Share a WhatsApp message, mengatakan kayak, hey, I'm thinking of you. Atau kita bisa share pengalaman, mungkin kalau misalkan Anda pernah mengalami sesuatu, terus Anda mau kasih advice ke orang lain, tuh share pengalaman juga bisa. Atau bisa share informasi gitu. Kalau memang Anda memiliki informasi-informasi yang bisa dibagikan, dibagikan. Atau ilmu, mungkin alat musik atau segala macam seperti itu. Apapun yang kita punya, everything they had, apapun yang kita punya, itu kita bisa bagikan. We can share it. Dan waktu kita berbagi, itu bukan transaksi. Ya saudaraku, berbeda namanya, berbagi sama transaksi itu beda. Sharing is not a transaction. Kalau Anda bertransaksi, Anda mengharapkan sesuatu untuk kembali. Of equal value mungkin. Tapi kalau kita berbagi, kita harus siap kalau kita apapun yang kita bagikan itu mungkin gak akan kembali dalam bentuk apapun ke dalam kehidupan kita. Tapi kita gak apa-apa karena kita tahu dan paham kalau apa yang kita miliki sekarang ini udah lebih dari cukup karena apa yang udah Tuhan kasih ke kita. Jadi waktu kita memberi dan gak mendapatkan sesuatu yang kembali, gak apa-apa saudaraku. Kita gak akan merasa rugi atau merasa apa gitu. Dan kita tuh harus menghilangkan rasa-rasa possessiveness di dalam sesuatu. Rasa memiliki hak milik gitu. Karena kadang-kadang ini banyak ada rasa-rasa keinginan kuat untuk memiliki, untuk sesuatu menjadi hak kita. Dan kita membiarkan kesombongan untuk take over. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita secara actively berusaha untuk hilangkan di dalam kehidupan kita. Jangan merasa takut rugi. Jangan merasa ini kan hak saya, ini milik saya, terus kita kekep semuanya kayak gini. Ini spesial untuk saya. Tapi kalau kita melepaskan rasa posesif dan menggantikannya dengan kerendahan hati, dan kita percaya aja gitu kepada Tuhan kalau ini adalah investasi kita terhadap komunitas kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dunia ini, kita akan jauh lebih lowong hatinya untuk berbagi. Gak ada gitu rasa-rasa beban, ngitung-ngitungan gitu, semuanya gak ada. Karena kita sudah melepaskan namanya possessiveness dan kita berbagi, bukan bertransaksi. Karena kita tahu, kita di sini satu keluarga dan kita gak bisa hidup sendiri. Roma 12 ayat 5 untuk penutup mengatakan, demikian juga kita,
walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. So in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. Dan hopefully ayat ini aja, kalau misalnya Anda bisa pegang sesuatu, Anda bisa pegang ini. Kalau kita ini adalah satu tubuh Kristus, dan kita ini menjadi anggota seorang terhadap yang lain. Like you're a part of me and I'm a part of you. Jadi saudaraku, semoga kita bisa untuk langsung menerapkannya. Kita hopefully hal-hal yang simple ini untuk kita mendengar, kita bertindak, kita berbagi. Kapan? Bisa mulai minggu depan ada kayak grup gabungan, silakan. Wah. Atau untuk hari ini, untuk yang nonton Eagles mungkin sambil menonton kita bisa menunjukkan kerendahan hati juga, kan Go Birds. Kita memberikan aja langsung kita lakukan. Kita langsung lakukan, kita nggak usah muluk-muluk, kita konsisten dan kita sama-sama belajar, sama-sama sebagai PPC Family. Dan waktu orang masuk ke gedung ini, saya harapnya orang nggak melihat kesombongan, keangkuhan, tapi ngelihatnya, wow, PPC Family is humble servants of God. Amin, saudaraku. Thank you, Om. Oh siapa? Om Jacob. Saya diberkatin banget. Thank you Cindy. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Ini lagu nih bicara untuk biar Tuhan search our heart. Apakah kita punya kerendahan hati apa enggak? Kata-katanya top banget. So, this is a familiar song, but I want you to have understanding each meaning of the word. Gini kata-katanya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Dari awal ngomong sama diri sendiri. Selidiki aku, pejamkan mata. Apakah ku Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi yuk katakan, selidiki aku, selidiki aku. Yes Lord, Kau Maha tahu tak ada yang telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Materaikan firman-Mu Tuhan. Biar kami menjadi pendengar, kami menjadi pelaku, dan kami mau berbagi. In Jesus mighty name, amen. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Leo akan siap-siap sekarang untuk Anda untuk mendaftarkan diri. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman singers. Setelah kebaktian ini semua singers langsung stay di tempat ini, langsung maju ke depan setelah kebaktian ini. Only singers. Dan juga untuk Anda semuanya, jangan lupa malam nanti kita nonton Eagles sama-sama. Alright? Eagles, go Birds. Mari kita bawa persembahan kita pada pagi hari ini. Bapak di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Yuk, angkat persembahan kita, amplop pertama di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Untuk perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan udah kasih semuanya yang kami mau kasih pada pagi hari ini. Bukan hanya sebagai ucapan syukur kami Tuhan, tapi kesetiaan kami bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. You are a faithful God. Jangan pernah takut dan khawatir saudaraku. Dan jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Dan jangan kita sampai dikontrol sama uang. Tapi serahkan hidupmu penuh ke dalam tangan Tuhan. Setiap tangan yang memberi Tuhan berkati. Keluar masuk kami Tuhan. Kami gak takut, kami gak gentar dengan isu-isu segala macam. Kami aman bersama Yesus Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, sejadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan sendiri yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang terus berbagi kehidupan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, Amen. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Happy Sunday. See you next week. God bless.